Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulm wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabbirhu takbira. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Agung Bengkayang Ustaz Mauludin, Ketua Basnas Provinsi Basnas Kabupaten Bengkayang Lata Tukar sekali dapat fortun gitu. Yang saya hormati Ayah dari Burhan. Ini malam ini kita mengkaji tentang Burhan, wasodaqatu Burhan. Pak Imam yang saya hormati, jamaah Maghrib Isya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, yang membukakan kita jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan tentulah kebaikan hidup di akhirat. Man amana billah wal yawmil akhir, itu yang sejatinya menjadi menjadi paradigma kita, ya Pak Imam ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlulah saya kenalkan diri nih ya. Nama saya Warai Muhammad Amin. Alhamdulillah Allah berikan amanah untuk menjalani tugas menjadi Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Tentulah berkenaan dengan zakat dan sedekah. Di Al-Quran ini hampir-hampir tidak membedakan terminologi zakat dan sedekah. Hampir-hampir tidak membedakan. Kadang menggunakan sedekah, tapi para mufassir dan kita menerjemahkannya dengan zakat. Yang biasa yang sangat familiar di Amil ini ya. Innamas shadaqatu, kan sedekah lagi ya. Tapi para mufassir mengajarkan kita itu adalah zakat. Dibagi dengan 8 asma, pada fakir, ada miskin, ya kan? Ada saya sendiri, amil ya, amin, alif mim nun, aman, amanah, amin ya. Kemudian mu'allaf, yang berikutnya orang yang berhutang harus kita selesaikan. Kemudian budak, fisabilillah dan wajib sabil. Faridatan minallah, innallaha alimun hakim. Itu dalam pembagian Allah sebutkan sedekah. Saya sederhana menerjemahkannya, kalau tidak sampai dihukum zakatnya, kan ini syariat kan, tidak sampai 85 gram. Oh saya tidak ada Ustaz. Oh tidak, saya tidak punya Pak Ketua. Ya sedekah. Sedekah ini jangan sampai putus-putus gitu. Kalau yang imani zakat harta yang nisab dan haul sampai setahun silakan. Yang mengimani profesi 6 juta per bulan silakan. Yang penting zakat. Kemudian di pengambilan khudz min amwalihim sedekah lagi, ya kan? Ya kembali lagi, kalau tidak sampai tidak punya kemampuan untuk berzakat, maka bersedekah. Zakat sedekah itu harus diambil, itu perintahnya. Jadi zakat dan sedekah itu harus diambil. Karena sebagai orang beriman, apalagi man amana billah wal yawmil akhir,
Kemudian yang digambarkan dalam surat At-Taubah yang ke-18 itu tentang masjid, nama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakat, ya kan, wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya ketika kita memakmurkan masjid agung ini para takmirnya sudah memberikan fasilitas kemudahan dalam beribadah, ibadah mahdoh ini. Ya Pak Imamnya kan, Pak Ustadz kan, Pak Ketua takmir. Cuman yang hampir ya, mohon maaf sekali lagi, selalu saya tidak henti-hentinya saya menyampaikan dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Takmirnya itu tidak memberikan kemudahan orang untuk bersedekah saja. Bukan hanya kita datang ke masjid memberikan masukan uang dalam kotak amal, tapi kan tadi diperintahkan untuk membagikan kepada fakir, kepada miskin, kepada amin ini. Itu yang memang belum saya jumpai dengan serius kita untuk menangani itu. Maka saya selalu mengatakan basis kita ini adalah masjid. Peradaban kita masjid. Alhamdulillah masjid ini untuk pelayanan ibadah sholatnya imamnya sudah bagus, ya kan, rapi semua, tidak kotor tikarnya ini, kita enak duduk, mic-nya bagus, ya kan, teratur semuanya. Nah, tidak sampai di situ kan, nama ya'muru masajid Allah itu kan. Kalau itu di Pontian udah 100 itu. Nah, ketika wa aqimus shalah wa atuz zakat, nah ini nih zakat. Ketika sampai di zakat maka balikkan lagi ke At-Taubah yang 60. Kerjain itu, dikerjakan. Nah, ini hampir. Mudah-mudahan tidak bosan lah Pak Imam ya. Nah. Diambil zakat itu, khudz min amwalihim shadaqah. Kalau kita teruskan ayat itu tuh ya, ayat yang tentang pengambilan itu, untuk membersihkan, untuk mensucikan, ya kan, untuk mendapat ketenangan. Nah ini, berdoalah untuknya, inna sholataka sakanul lahum. Berdoalah untuknya. Nah, saya memperhatikan kaidah ini yang belum kita lakukan. Kita tidak pernah berdoa. Sekarang siapa yang berdoa? Dulu zaman Rasulullah hidup, dia tukang doakan sahabatnya. Semua didoakannya sesuai dengan profesinya. Dia tahu, oh ini jadi ini. Yang mau kaya nanti didoakannya memberikan keberkahan di tangan kanannya. Apa semua dikerjakannya jadi emas, ya kan? Sekarang yang tukang doa siapa? Kalau berdasarkan At-Taubah yang 103 tadi, yang tukang doa itu amin. Itu amalan amin itu. Amalan ayahda Burhan. Nanti kalau ada orang sedekah 2.000 bagaimana? Ya dia doakan. Ini yang, nah ini kembali lagi, ini yang belum kita kerjakan, belum kita laksanakan. Kalau kita melihat Nabi kita, Nabi Muhammad, nah kalau orang Arab bilang ya, kalau kita tekun ibadah sholatnya, vertikalnya saja, maka oleh orang Arab kita dibilang habib. Tapi kalau mau seimbang antara ibadah sholat, ibadah vertikal juga ibadah sosial, maka ikuti Ahmad. Jadi bukan sembarang nama Muhammad, Ahmad, Mbak Musis, Ahmad. Udah dipesankan sama Nabi Isa, ikuti Ahmad. Artinya dia punya kemampuan doa.
kemampuan ibadah vertikalnya, kemudian ibadah horizontalnya, sosialnya. Ini yang kita lemah sebagai kaum muslim. Apalagi kita ketika melihat, ingatkan Allah dalam surat Ali Imran itu ya, yang terakhir itu kan, ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu, ya, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu di perbatasan negerimu. Saya baca-baca hampir-hampir ada yang menafsirkan itu masjid. Kalau kita lihat sejarah perkembangan masjid ini ya, dari zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah Muhammad, Nabi Ibrahim, kemudian Sulaiman, terus ke bawah, yang diperbutkannya masjid ya. Yang banyak kaum kita juga dibantai di masjid. Baru-baru ini sering kita dengar kan, Pak Imam juga dibantai di masjid. Nah, ketika dalam keadaan kacau, dalam keadaan tenang, dia sebagai perbatasan kita. Kalau keadaan kacau, keadaan perang, susah kita untuk merekonstruksi, menata, ya kan, mendesain sebuah peradaban yang seimbang tadi gitu. Maka dalam keadaan tenang ini ditata, yang pakirnya kita santuni sampai, kalau istilah saya di Basnas, tanya Pak yang di Purworejo itu, sampai ajal menjemput dia. Ini kan kita tidak peduli mana yang sakit, mana yang ibadah. Coba kita sampai agak dalam sedikit berpikirnya. Ada suara azan, ada saudara kita di sekitar radius 30 hektar. Coba kita bayangkan, itu diamanahkan. Kita bukan seperti yang lain, boleh diganti ayat itu. Dari 1400 yang tahun dia seperti itu, goringin dia bilang, orang berhutang, orang sakit. Kalau pakai bahasa Malaysia, ini peduli tak? Ini yang harus menjadi konsen kita, Bapak. Kalau kita mengikuti Nabi kita Ahmad itu ya seimbang. Bukan hanya kemampuan ibadah vertikal, ibadah kita sujud dan ruku saja, tapi itu juga terimplementasi, nampak sibghah dalam perwujudan sosial itu. Maka bukan suatu yang sembarang sebut kalau Rasulullah menyebutkan wasodaqatu burhan. Sodako itu adalah ketua Basnas Bengkayang, bukan suatu kesengajaan Rasulullah menyebut itu. Mohon maaf lah ya, saya juga belum bisa menilai apa saya benar atau baik atau betul ya dalam peribadatan ya. Tapi saya harus menyampaikan ini, bahwa bukti keimanan kita itu di sodako itu burhan. Cakatlah bukti keimanan kita. Nah, ketika kita sudah mampu meramu, menata secara terstruktural dengan penataan takmir masjidnya, ibadah sholat kita ini dengan baik, sudah terukur, bahkan siapa nanti khatib di Idul Fitri sudah nampak, ya kan? Sudah nampak hilalnya siapa, nanti Idul Adha sudah nampak hilalnya lagi. Bukan dia, gabungan lah antara ru'yah dan hisab itu kan. Udah nampak, nanti insya Allah Idul Fitri ini, Ustadz ini Idul Adha nampak, tapi kita tidak nampak untuk menata yang sosial itu. Nah, ini yang kekalahan kita. Padahal kita, kalau Allah mau katakan kuntum khair ummah, kita tidak bisa menjadi kuntum khair ummah itu apabila tidak memainkan peran keseimbangan antara kemampuan ibadah individual kita dengan ibadah sosial. Tadi kami di Seluas, ya, Pak Bupati itu ya agak geram-geram juga dia. Kalau orang lain itu disuruh patungan cepat ya, kata dia. Tidak, dalam hitungan seminggu udah 1,9 miliar, 1,2 miliar. Kalau kita bisa 2 tahun mengumpulkan 1,2 miliar. Tapi bayangkan, you imagine itu orang kecil. Bayangkan, padahal ketika